Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nadia. Ibu Nadia di mana? Kenapa? Iya, Ibu Nadia di mana? Di Cipayu. Iya, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Saya mau menanyakan ini. Saya menderita pengapuran di punggung, di tulang punggung. Itu mau tanya obatnya apa gitu. Baik, Cukup Ibu. itu saja pertanyaannya Ibu. Umurnya berapa? Kenapa? Umurnya berapa? Oh, umur saya 57. 57 tahun. Baik. Iya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinse Ibu. Iya. Ya. Terima kasih ya. Mungkin ada saran-saran yang positif untuk apakah bisa sembuh atau tidak gitu. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, jazakallah khairan. Silakan Sinse. Kata Nabi Ibrahim bahwasanya ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Jadi apakah ada, tadi pertanyaan apakah ada harapan apakah ada kemungkinan sembuh atau tidak? Selama itu namanya penyakit, maka mangzaludani langzulu syifaan. Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Artinya tidak ada sesuatu masalah yang kemudian tidak ada solusinya. Itu so tidak mungkin. Bahkan Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hadis ini di dalam bukunya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, dan dokter belum tahu obatnya. Dokter dari sini kan tabib kan kalau di sana bahasanya. Jadi tabib siapapun, entah itu sinse, entah itu dokter barat itu ya. Tabib ya bahasanya. Jadi tabib itu entah itu dokter, entah itu sinse, entah itu herbalis. Kemudian meskipun mereka semua tidak tahu, tetapi yakinlah bahwasanya Allah telah turunkan obatnya. Jadi turunnya obat itu tidak bergantung kepada diketahui dan tidak diketahuinya oleh makhluk. Ya. Meskipun para pengobat, dokter, tabib, sinsi, semuanya nggak tahu, tetap aja obat sudah turun. Bukan berarti ketika 1, 2 sinsi, 100 sinsi, 100 dokter, 100 herbalis nggak tahu pun, tetap aja obat sudah turun. Ya. Cuman kitanya aja yang bodoh, itu nggak tahu gitu kan. Jangan kemudian ketika kita nggak tahu mengatakan ini belum ada obatnya, ini nggak, harapan sembuhnya nggak ada. Ya, jangan sampai kemudian kebodohan kita, ketidaktahuan kita itu kemudian dibikin jas hukuman bagi semuanya. Misal saya sinse, semua sinse nggak ada yang tahu kalau seperti ini. Loh ya nggak bisa. Iya kan, nggak bisa. Karena sinse itu kan bertingkat-tingkat juga. Pengetahuan sinse itu bertingkat-tingkat. Saya seorang sinse, menurut saya ini penyakit nggak bisa diobati. Dan Anda percuma kalau ke sinse yang lain pun, semua sinse nggak ada yang tahu. Ya nggak bisa begitu. Begitu pula dengan dokter. Ya kan, begitu pula dengan herbalis. Ya, begitu pula dengan pengobatan tradisional. Nggak ada bisa begitu. Artinya ketika jaminan itu kan dari Allah. Jaminan itu kan dari Allah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya di dalam hadis yang sahih. Bagaimana mungkin kita kemudian mengatakan dengan ketidaktahuan, ya, dengan keculunan kita kemudian kita menghukumi, menafikan dalil tersebut. Ini kan lucu. Seorang yang bodoh kemudian menafikan karena dia tidak tahu. Ya, kalau nggak tahu ya karena kita bodoh, bukan karena memang nggak ada. Artinya tetap ada, bukan nggak ada. Ya, saya punya konsep begini. Manusia itu khalaqal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ketika terdapat kekurangan, pengerobosan itu kan kekurangan. Ya. Kalau bahasa Latinnya astenia. Kalau bahasa Inggrisnya defisiensi, gitu ya. Kalau bahasa kitanya ya kurang lah, gitu. Lemah, dhaif, gitu ya. Kekurangan, terjadi kekurangan atau kelemahan pada satu unsur. Makanya kata Ibnu Qayyim, penyakit itu bisa dikarenakan karena kekurangan materi atau bertambahnya materi. Di mana yang seharusnya nggak bertambah atau di mana yang seharusnya tidak berkurang. Nah, ketika terjadi pengurangan materi, dari mana kita bisa dapatkan? Ini kalau konsep pengobatan klasik. Ya, dari mana dulu Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Khalaqal insana min sulalatin min tin, manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Sperma itu berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Baik sperma laki ataupun sperma perempuan. Baik yang warnanya kuning bagi wanita ataupun yang warnanya putih bagi lelaki ataupun kuning bagi perempuan. Yang sifatnya dingin lembab bagi perempuan atau yang sifatnya panas
lembab bagi lelaki. Itu semuanya berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Orang tua makan menjadi sperma, kemudian membuahi sperma perempuan, kemudian jadi janin, disimpan di dalam korori, makin kemudian jadi. Jadi ketika terjadi sesuatu kekurangan, maka kita kembalikan dari bahan apa kita diciptakan. Kekurangannya yang ngambil dari situ. Ya. Saya pernah punya tetangga. Ya. Ini umurnya 70-an tahun lebih. 70 tahun. Dia tidak bisa jalan, divonis dia pengeroposan tulang. Ya. Kemudian saya bilang, Dok, kadang kena angin dikit sakit, kena bengkak sakit. Ya, bengkak sedikit sakit, makanya dan namanya juga orang tua, jadi nggak mungkin ada regenerasi sel. Pernyataannya demikian. Dan saya katakan gini aja ya. Sesuatu yang kurang tersebut ya tentunya ya bisa ditambah ya. Bukan berarti nggak bisa, berarti nggak ada. Karena alimah man alimah wa jahilu man jahilah. Yang Allah beritahu dia tahu, yang enggak ya enggak. Kemudian saya suruh dia menggunakan beluntas, pohon beluntas. Pohon beluntas itu dari akar sampai daun. Ya, kemudian dicabut ya paling enggak minimal 50 cm lah. 50 cm setengah meter ya, sampai 70 cm juga enggak apa-apa. Kemudian direbus. Rebus dengan air 3 gelas sampai mendidih. 3 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya agar menjadi 1 gelas. Kemudian diminum. Boleh dibagi 2 minum pagi dan sore, boleh diminum sekaligus mau tidur. Ya. Itu berlangsung sampai 1 minggu sampai beliau bisa bangun. Gitu ya. Artinya bisa mengisi pengeroposan tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa resep yang sering digunakan oleh orang-orang dulu, diantaranya adalah jus wortel sedaun-daunnya. Jus wortel sedaun-daunnya itu kemudian di blender. Ya, di jus. Dengan setengah gelas air, kemudian diminum. Setelah jadi, kemudian diminum. Kalau mau 2 kali berarti pagi dan sore, atau pagi saja, atau sore saja kalau 1 kali sehari. Ini juga untuk mengatasi gangguan pengeroposan tulang, ya, untuk mengisi kepadatan tulang kembali. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisanya atas jawaban yang telah disampaikan.